Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Story 7 kini akan bercerita tentang gadis di jembatan. Kelanjutan dari cerita jembatan horor. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan. Aku sih nggak peduli sama cewek yang kamu gambar atau yang kamu lihat kemarin. Yang aku peduliin sekarang, kamu ngerjain soal ulangannya yang benar, oke? Patir mengangguk malas. Aku sih nggak bakalan dapet nilai jelek kayak kamu ya kak. Ejek Patir pada Alpi. Cewek itu hanya bisa menggeram kesal, ingin memukul kepala Patir seperti biasa. Tapi dia sedang menyetir. Alpi tidak mau mati konyol seperti temannya kemarin. Nanti aku jemput pulangnya, kata Alpi ketika mobilnya memasuki halaman sekolah SMA Widyatama 1. Patir menggeleng, aku ada acara sama temen, jangan jemput. Patir keluar dari dalam mobil, melambai pada Alpi sebentar, lalu melanjutkan langkahnya memasuki pintu depan sekolah. Alpi cemberut, adiknya itu memang sangat susah diatur. Sepeninggal Patir, Alpi sendiri di dalam mobil, rasanya sepi. Entah kenapa perasaannya bilang, akan ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menyangkut dirinya dan juga Patir. Bayangan tentang temannya yang tewas kemarin juga kembali melintas di pikiran Alpi. Masih tidak menyangka kalau Tita temannya yang selalu menindas di kampus itu akan pergi secepat ini. Memang Alpi sempat berpikir kalau Tita seharusnya pergi saja, tapi bukan dengan cara seperti ini. Apa Tuhan salah mengertikan permohonannya? Pasti di kampus pun semuanya masih membicarakan kematian Tita. Alpi memarkirkan mobilnya di parkiran kampus. Dari dalam mobil, Alpi bisa melihat ajudan-ajudan Tita masih mengenakan pakaian dan aksesoris serba hitam. Sepertinya sampai seminggu ke depan mereka akan terus begitu, pikir Alpi. Salah satu dari mereka melihat kedatangan Alpi dan mulai berjalan menghampiri mobil Alpi, mengetuk jendelanya dengan kasar dan menyuruh Alpi untuk segera keluar. Temannya yang lain mengikuti. Mereka berkaca pinggang di samping pintu mobil Alpi. Mau apa lagi sih? Batin Alpi cemas. Kaca mobilnya makin diketuk keras. Alpi mendesah. Setengah hati Alpi membuka pintu mobilnya dan berhadapan dengan ajudan-ajudan setia Tita. Mereka mendorong tubuh Alpi sampai membentur badan mobil. Tita mati gara-gara ketemu lo. Dasar sial. Salah satunya yang bernama Mary membentak dan menuduh Alpi. Temannya yang lain mengangguk menyetujui. Alpi mengerutkan alisnya, bingung, berusaha melepaskan pergelangan tangannya yang dicengkam Mary dengan kuat. Atas dasar apa kalian menuduh gue? Dengar ya, gue gak ada hubungan. Halah brengsek Lupi. Lo udah lama kan gak suka sama Tita. Udah ngaku aja deh lo. Pasti mobilnya Tita lo sabotase sampai Tita gak bisa menghindar dari tronton yang ada di depannya. Iya kan? Mary makin mengeratkan cengkramannya, padahal pergelangan tangan Alpi. Enggak, ngapain juga gue ngelakuin hal sehina itu. Kalian juga nuduh gue yang macam-macam dong. Lagian kalian kan yang selama ini ada niat buat menyelakain gue. Balas Alpi tidak mau kalah. Mary tersenyum kecut lalu melepaskan cengkramannya pada pergelangan tangan Alpi. Kalau iya terus kenapa? Kata Mary sinis. Setelah itu mereka bertiga meninggalkan Alpi sendirian dengan pikiran dipenuhi perkataan Mary. Berarti ada kemungkinan mereka bakal berbuat sesuatu dalam waktu dekat. Harus ekstra hati-hati, batin Alpi. Sementara itu, di saat yang sama, Patir tidak fokus pada soal ulangannya. Pikirannya dipenuhi wajah cantik gadis yang ditemuinya dekat jembatan. Gadis yang sangat cantik namun berkulit sangat pucat. Sukses menarik perhatian Patir yang terkenal cukup dingin pada teman perempuannya. Ah, kalau gini caranya sih cerewet. Alpi bisa marahin aku abis-abisan. Sial. Patir mengacak rambutnya kesal. Soal-soal ulangan yang biasanya terlihat mudah
Itu kini soal 10 kali lebih sulit. Mengerjakan satu soal saja, Patir butuh waktu 5 menit. Sungguh pikirannya saat ini hanya tertuju pada gadis itu. Siapa sebenarnya dia? Dari mana asalnya? Kenapa ada di sana, dan kenapa saat mata mereka bertatapan gadis itu selalu tersenyum? Pertanyaan-pertanyaan itu terus saja berseliweran dalam pikirannya. Memecah konsentrasinya. Patir, udah selesai. Patir tersentak mendengar pertanyaan wali kelasnya tersebut. Dilihatnya Bu Mutia sedang tersenyum ke arahnya. Patir menggeleng canggung. Kini 39 pasang mata menatapnya serempak. Merasa malu diperhatikan, Patir menunduk, berusaha untuk fokus pada soal-soal di depannya. Alpi merasa namanya dipanggil. Alpi menoleh. Pak Restu sedang berjalan ke arahnya sambil melambaikan tangan. Sebenarnya Alpi kurang suka saat Pak Restu, dosen paling muda sekampus, selalu meminta bantuannya untuk memeriksa semua tugas yang diberikan olehnya. Seperti sekarang ini, Alpi mau bantu saya periksa tugas yang kemarin saya kasih ke anak-anak, tanya Restu. Alpi ingin menolak tapi tidak enak, jadilah Alpi mengangguk. Saya sebenarnya mau minta bantuan sama Bintang, tapi dia gak masuk hari ini. Jadi gak apa-apa kak. Pak, saya ikhlas bantu bapak. Hehe. Alpi tertawa canggung. Sudah bisa menduga kalau dosennya yang satu ini akan memberikan alasan semacam itu. Oke, ini tugasnya. Kamu periksa lalu berikan ke saya lagi saat istirahat makan siang. Bisa. Restu memberikan setumpuk kertas ukuran A4 kepada Alpi. Bisa pak, bisa. Jawab Alpi semangat. Agak kewalahan sebenarnya membawa tumpukan kertas-kertas itu. Saya percaya kamu bisa kok. Tanpa bermaksud apapun, Restu mengacak rambut sebahu Alpi yang diperlakukan seperti itu hanyalah bengong. Sentuhan tangan Restu seperti sentuhan tangan seorang kakak terhadap adiknya. Itu yang Alpi rasakan. Kemudian Restu berjalan ke arah koridor menuju perpustakaan, sementara Alpi ke arah taman belakang kampus, tempat yang cocok untuk memeriksa setumpuk tugas tanpa ada gangguan dari siapapun. Sayangnya interaksi antara Alpi dan Restu berusaha terlihat oleh Mary. Asal Mary menghentakkan kakinya keras-keras ke lantai. Kebenciannya pada Alpi semakin bertambah. Tunggu aja sampai saatnya tepat. Gue kasih lo waktu buat nikmatin sisa-sisa hidup lo di kampus ini, kata Mary pelan. Seringainya sangat mengerikan untuk ukuran seorang gadis yang katanya paling cantik sekampus itu. Mary seperti dirasuki oleh roh jahat. Alpi merasa bulu kuduknya berdiri lagi. Dia beberapa kali menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Aneh, baru pertama kali Alpi merasa seperti ini. Sebelumnya Alpi selalu berani kemanapun dan dimanapun sendirian. Tapi akhir-akhir ini Alpi merasa dibuntuti. Perasaannya tidak tenang. Apa mungkin Mary yang melakukan semua ini? Batin Alpi mendadak, tubuhnya berkeringat banyak sekali. Alpi menengadah menatap awan mendung di atas sana. Pantas saja rasanya gerah. Hujan akan turun sebentar lagi. Itu artinya Alpi harus bergegas menyelesaikan tumpukan tugas yang harus diperiksanya ini sebelum hujan merusak semuanya. Handphonenya bergetar, tanda SMS masuk. Benar saja dari Patir. From Patir. Aku pulang telat. Jangan telepon, jangan SMS. Nanti juga aku pulang. Dan jangan cerewet dengan hasil ulanganku hari ini. Begitulah isi SMS Patir. Semuanya berisi ancaman. Alpi mengerutkan kedua alisnya. Walaupun sudah biasa mendapat ancaman seperti ini dari Patir, tetap saja rasanya aneh. Tir, jadikan Aldo teman sebangku Patir bertanya. Tangan besarnya menepuk punggung Patir dengan semangat. Saking semangatnya sampai membuat Patir meringis. Yoi, jadi, jawab Patir sekenanya. Mereka berdua punya rencana mampir ke game center sebelah, lalu pergi ke toko musik menemani Aldo membeli gitar baru. Mungkin mereka akan pulang sore hari. Tidak masalah, karena Patir sudah bilang pada Alpi kalau Alpi memarahinya, Patir bisa memanggil Aldo sebagai saksi. Udah bilang sama orang rumah, tanya Aldo. Dia tahu Patir mempunyai seorang kakak yang cerewetnya minta ampun kalau sudah menyebut Patir. Patir mengangguk.
Mereka berjalan menuju parkiran sekolah, tempat motor Aldo berada. Motor sport keluaran terbaru itu terlihat gagah dan mempesona, cocok untuk Aldo yang mempunyai badan besar dan tinggi. Tapi entah kenapa popularitasnya di sekolah masih kalah jauh dibanding Patir, yang selalu diantar jemput oleh kakaknya. "Dok, gue punya kecengan baru," kata Patir, agak berteriak karena suaranya harus bersaing dengan deru suara motor. Aldo kaget. "Yang bener-bener anak mana?" balas Aldo sambil berteriak juga. Patir terdiam sebentar. "Gue nggak tahu. Kita ketemu di jembatan Anita," lanjut Aldo. Tiba-tiba motor sport hijau itu mengerem mendadak. Patir mengumpat dan menjitak kepala Aldo yang tertutup helm. "Kira-kira dong kalau mau ngerem," kata Patir kesal. Aldo membuka helmnya dan menatap Patir lekat, lalu berkata, "Serius lo, jembatan Anita?" Patir dengan santai mengangguk. Wajah cantik gadis itu terbayang lagi di pikiran Patir. "Bukannya gue mau nakut-nakutin atau apa ya, tapi lo harus hati-hati," kata Aldo memperingatkan. Patir mencibir, menuduh kalau Aldo hanya iri padanya. Aldo menggelengkan kepalanya melihat respon yang diberikan Patir. Dibilangin malah ngeyel. "Ya udahlah, terserah lo." Aldo memakai lagi helmnya dan motor itu pun kembali melaju. Sesudah pukul 17.30 tapi Patir belum juga kembali. Alpi gelisah. Patir tidak pernah pulang selarut ini. Sebenarnya Patir termasuk anak baik yang tidak pernah pulang di atas jam 16. Apalagi saat ini sedang turun hujan. Setiap ada suara mobil atau motor yang lewat di depan rumahnya, Alpi selalu menengok keluar jendela, berharap itu Patir, tapi ternyata bukan. Ponsel Patir pun tidak aktif, membuat Alpi semakin khawatir. Namun kekhawatirannya tidak berlangsung lama karena sepertinya Patir sudah pulang. Terbukti dengan adanya suara pintu yang terbuka. Alpi dengan cepat menuruni tangga dan benar saja, Patir ada di sana basah kuyup. "Dari mana aja kamu?" tanya Alpi sambil melemparkan sebuah handuk pada Patir. "Bukannya aku udah bilang ya?" jawab Patir malas, kepalanya terasa pusing karena kehujanan tadi. "Kamu cuma bilang mau pulang telat, nggak bilang mau kemana dan sama siapa kan?" Alpi mengekori Patir yang berjalan ke arah dapur. Patir mengambil sebotol susu dari dalam kulkas, lalu menenggaknya sampai habis, mengabaikan pertanyaan Alpi. Kalau aku tanya tuh dijawab." Patir memutar bola matanya malas. Rasa pusing di kepalanya membuat Patir tanpa sadar bilang, "Cerewet, kamu bukan ibu, jangan atur-atur aku lah. Aku udah gede, ngerti?" Alpi terdiam. Entah kenapa matanya memanas mendengar perkataan Patir. Hujan di luar sana semakin bertambah deras, meredam isakan yang keluar dari mulut Alpi. "Aku emang bukan ibu, tapi seenggaknya kamu bisa hargain aku sebagai kakak." Emosi Alpi meledak, tangan kurusnya menggebrak meja makan cukup keras. Patir sampai kaget dengan reaksi kakaknya. Tidak mau keadaan bertambah runyam, Patir lebih memilih pergi ke lantai atas. Tidak merasa bersalah sedikit pun, apalagi berminta maaf. "Kamu adik kurang ajar, dasar nggak tahu diri," teriak Alpi. Patir yang mendengar teriakan itu merasa tersinggung dan berbalik menuruni tangga. Modnya untuk istirahat hilang seketika. Sampai di bawah, Patir menatap Alpi sengit. Begitu juga Alpi. Keduanya saling melampiaskan emosi lewat tatapan. Dan akhirnya Patir mengambil kunci mobil yang tergeletak di atas meja kecil dekat telepon rumah. "Aku cuma anak kurang ajar kan? Jangan cari aku," kata Patir sebelum pergi keluar dengan membawa kunci mobil Alpi. Angin kencang segera masuk ke dalam rumah saat Patir membuka pintu. Alpi hanya bisa terdiam melihat kepergian Patir. Lidahnya keluh, hanya untuk sekedar mengatakan jangan pergi, melupakan fakta bahwa Patir tidak begitu pandai menyetir.